kok hidup itu perlu ditata. Bapak Ibu yang terkasih, khususnya di Minggu Paskah ini saya mengajak untuk berefleksi tentang kehidupan. Ketika pertanyaan itu mau kita jawab, mengapa kok hidup kita perlu ditata? Maka saya mengajak kita untuk melihat sebuah dimensi waktu, bahwa hidup kita ini ada di dalam guliran waktu. Kita ada saat ini berbeda dengan kita yang ada sehari yang lalu. Kita yang sekarang ini berbeda dengan kita yang semenit lalu. Di dalam persekutuan lansia pernah saya sampaikan ya, kita yang saat ini ada berbeda bahkan dengan kita yang 1 detik yang lalu. Itu kan guliran waktu yang terus kita hadapi. Kita yang saat ini bahagia berbeda dengan kita yang sebelumnya mungkin sedang susah. Gitu ya. Guliran waktu menjadi realita yang harus kita hadapi. Meskipun saya tadi katakan bahwa setiap kita selalu berganti. Berganti emosi, berganti perasaan, berganti berbagai macam hal. Tapi tidak pernah tetap dalam satu keadaan. Bisa jadi setiap kita pernah mengalami masa keterpurukan. Atau istilah katanya dark cloud. Pernah siapa yang mengalami masa-masa keterpurukan? Pernah mengalami masa down? Bahkan ada orang mengatakan saya sekarang sedang berada di titik nadir. No. Saya sedang ada di titik no. Saya harus mulai dari nol seperti Pertamina. Pom bensin kan mulai dari nol gitu ya. Saya harus mulai dari nol. Ada yang saat ini Bapak Ibu sedang ada dalam masa keterpurukan? Lihat kembali. Sampai kapan kita akan ada di dalam masa keterpurukan itu? Ini yang harus coba kita lihat terkait dengan tema kita hari ini. Sampai kapan kok kita mau berada terus di dalam masa-masa kegelapan? Sampai kapan kita mau ada di dalam masa-masa kesulitan tadi? Di titik terendah. Setiap orang pasti mengalami masa ini. Tapi sampai kapan kita mau di sana? Ada yang selamanya ingin dalam masa-masa keterpurukan? Gak mungkin ada. Semua orang ingin lepas dari masa-masa gelap itu, gitu ya. Tidak ada orang yang sengaja masuk di dalam masa-masa yang sulit, gak mau. Semua orang ingin bahagia, semua orang ingin senang, semua orang ingin berhasil. Dan saya diingatkan hal yang ketiga, ada sebuah pepatah Jawa yang mengatakan urip iku wang sinawang. Nah kalau ini pasti benar ngomongnya. Salah juga. Oh salah juga ternyata. Sawang. Oh oke. Oh berarti kurang SA-nya ya. Oke. Urip iku sawang sinawang. Oke, artinya apa? Saling melihat gitu ya. Wah, kamu enak ya di sana, kerja kamu enak. Padahal yang dienakin ya belum tentu merasa seperti itu. Kamu lebih enak. Nah, itu kan kebiasaan kita ya. Hidup itu ya saling melihat orang lain, kok kamu lebih enak ya. Itu realita yang kita hadapi di dalam kehidupan kita
sehari-hari. Ya. Yang pertama tadi saya katakan, kita diperhadapkan pada satu dimensi waktu yang selalu bergulir, selalu berganti, seperti roda yang terus berputar. Kalau di lansia saya bawa ban ya, masih ingatnya. Sekarang bannya sudah saya kembalikan pada yang punya. Yang kedua, kita diperhadapkan betul bahwa di dalam putaran dimensi waktu itu bisa jadi memang kita pernah mengalami masa-masa kegelapan, keterpurukan. Dan yang ketiga, realita yang tidak bisa kita mungkiri bahwa kita selalu melihat orang lain lebih baik dibanding kita. Sehingga dampaknya apa? Kita menderita. Maksudnya apa? Ya, ketika kita melihat orang lain, selalu melihat orang lain, tanpa sadar kita menderita. Kenapa? Karena di saat itu kita menjalani hidup dengan dasar keinginan. Orang ingin kan sakit ya. Artinya apa? Ada sesuatu yang ingin kita raih namun belum terpenuhi. Itu keinginan ya. Sesuatu yang ingin kita capai, sesuatu yang ingin kita dapatkan tapi itu belum tercapai. Itu sebuah keinginan. Dan bukankah itu keinginan? Bukankah itu menyakitkan? Pengen punya mobil. Itu baru sebuah keinginan. Dan belum tercapai. Kita menderita. Sampai keinginan itu terpenuhi. Namanya manusia, saudara-saudara. Ketika itu sudah terpenuhi, masih ada ingin-ingin yang lain, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka mari kita melihat realita ini di dalam kehidupan sehari-hari yang membuat kita harus melihat sejenak apa yang harus kita lakukan dengan hidup kita ini. Dan kata menata menjadi sebuah jembatan bagi kita untuk membuat kehidupan kita bangkit. Nah, hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan juga mengajak kita untuk melihat, ayo bangkit. Anda yang sekarang terpuruk, ayo bangkit. Tata kembali hidup kita. Jangan terus-terusan kok ngeluh gitu ya. Jangan terus-terusan kok diam. Jangan terus-terusan menangis. Jangan terus-terusan sedih. Ayo bangkit. Dan itu yang diinginkan Tuhan. Dan disampaikan kepada Maria Magdalena. Pergilah, temuilah para murid. Dan sampaikan kepada Petrus. Bahwa dia sudah mendahului kamu ke Galilea. Tuhan yang sudah bangkit mengingatkan kita semua, termasuk saya. Mungkin yang saat ini saudara sedang terpuruk, saudara yang sedang susah. Ayo bangkit bersama. Jangan mau diam. Ayo bangkit bersama. Termasuk juga GKI Cilacap. Bisa jadi GKI Cilacap sedang dalam keterpurukan, pernah mengalami masa-masa susah, masa-masa keterpurukan. Tapi tahun ini yuk bangkit kembali. Ayo. Semua anggota jemaat, semua simpatisnya satu hati. Saling mendukung, saling memberikan support agar hidup berjemaat menjadi lebih baik. Jangan mau terus-terusan terpuruk. Tuhan sudah memberikan jemaat ini kepada saudara. Bukan tanggung jawab majelis semata, tapi tanggung jawab semua saudara yang ada di sini. Itu yang menjadi pesan di Paskah kita tahun ini. Apakah saudara siap bangkit bersama?
Yuk kita bangkit dari keterpurukan, baik keterpurukan keluarga kita, gereja kita, masyarakat kita. Ayo bangkit bersama. Yesus sudah bangkit. Dia mengajak kita bangkit pula. Bersedia?